Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Nur Fauzi, nomor presentasi 20, kelas 11 Bisnis Konstruksi dan Properti, SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Oke. Hal yang akan saya presentasikan yaitu mengenai proses finishing whitewash pada mebel layar kayu. Tahapan dasar finishing furnitur yaitu meliputi proses persiapan permukaan, pengampelasan awal, pewarnaan, penyegelan, pengampelasan antar media, penutup akhir, dan polishing. Finishing yang baik dapat membuat penampilan produk lebih menarik dan tahan lama untuk digunakan. Proses finishing whitewash meliputi persiapan media, pewarnaan, pelapisan antar media, pelapisan dengan glaze atau pasta putih, dan lapisan penutup akhir atau top coat. Baik, latar belakang. Selera konsumen pada saat ini semakin hari semakin membutuhkan suatu hal yang baru dan suasana baru juga. Demikian juga dalam hal pemilihan produk furnitur, harus selalu berkembang mengikuti selera konsumen tersebut. Tampilan akhir dari suatu produk furnitur salah satunya adalah finishing, di mana finishing ini sangat menentukan kualitas suatu produk. Apabila finishingnya kurang menarik, walaupun bahan pokok dan bahan bantunya baik, akan tetapi bila finishingnya kurang baik, maka produk tersebut nilainya akan berkurang. B. Permasalahan. Finishing whitewash merupakan finishing dengan penampilan yang sangat lain dengan finishing lain yang memperlihatkan kesan cantik, kesan antik. Untuk mewujudkan finishing antik tersebut diperlukan proses panjang. Nah, permasalahannya bagaimana proses finishing whitewash yang diterapkan pada produk furnitur. Oke, masuk kajian teori. Yang pertama ada bahan finishing kayu. Bahan finishing dikategorikan pada beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada oil. Oil merupakan bahan yang tidak membentuk lapisan film pada permukaan kayu. Oil meresap ke dalam pori-pori kayu dan tinggal di dalamnya untuk mencegah air keluar atau masuk dari pori-pori kayu. Cara aplikasinya cukup mudah, yaitu dengan menyiram, meredam, atau melumuri benda kerja dengan oil, kemudian dibersihkan dengan kain kering. Yang kedua ada politur. Dasar finishing ini adalah selak yang berwujud serpihan atau batangan, kemudian dicairkan dengan alkohol. Aplikasinya dengan cara membasahi kain. Dalam kurung sebaiknya yang mengandung katun. Kain yang digunakan sebaiknya mengandung katun, dan kemudian memoleskannya secara berkala pada permukaan kayu hingga mendapatkan lapisan tipis finishing atau film pada permukaan kayu. Semakin banyak polesan, maka membuat lapisan semakin tebal. Kemudian yang ketiga ada NC atau nitrocellulose lacquer. Bahan finishing ini terbuat dari resin nitrocellulose yang dicampur dengan bahan solvent yang cepat kering, yang biasa kita kenal dengan sebutan thinner. Cara aplikasinya dengan sistem spray atau semprot dengan tekanan udara. Oke, yang kedua jenis teknik finishing. Berikut beberapa teknik aplikasi finishing. Yang pertama ada pemolesan dengan kain bal. Proses pemolesan ini sebaiknya dilakukan setelah pelapisan dasar dilakukan. Beberapa bahan finishing tertentu hanya bisa diaplikasikan dengan cara ini adalah politur. Kemudian yang kedua teknik kuas. Bahan finishing yang cocok untuk cara ini termasuk cat, varnish, dan pewarna. Sebagaimana ujung kuas, hasil permukaan finishing ini teknik kuas tidak sehalus dan serata aplikasi spray atau poles. Kemudian yang ketiga adalah teknik semprot. Teknik ini membutuhkan beberapa alat tambahan khusus tapi tidak terlalu mahal. Alat utamanya yaitu yang pertama kompresor untuk membuat tekanan udara, dan yang kedua adalah spray gun, suatu alat untuk menyemprotkan bahan finishing bersamaan dengan udara bertekanan ke bidang kerja. Yang keempat ada pencelupan. Aplikasi ini dilakukan dengan cara bahan finishing diletakkan dalam suatu bejana atau tangki. Nah, kemudian benda kerja dicelupkan ke dalam tangki tersebut.
Yang kelima ada shower. Metode ini diimplementasikan pada mesin finishing curtain atau tirai. Bahan finishing dicurahkan ke permukaan benda dengan volume dan kecepatan tertentu sehingga membentuk lapisan tipis di atas permukaan benda kerja. Baik, masuk poin D, pembahasan teknik finishing whitewash. Yang pertama mengenai pengertian finishing whitewash. Whitewash dalam Wikipedia berarti melaburkan sedikit kapur pada suatu benda. Dalam istilah furnitur, whitewash ini kurang lebih memberikan nuansa warna keputih-putihan pada kayu untuk menampakkan pola-pola serat kayu dengan warna putih dengan menggunakan bahan yang berwarna putih dengan harapan terkesan antik. Baik, yang kedua mengenai bahan finishing whitewash. Bahan yang digunakan dalam finishing whitewash dapat menggunakan bahan finishing yang berbasis air atau water based system. Artinya bahan pengencer yang digunakan adalah air, atau dapat pula menggunakan bahan berbasis thinner atau minyak, solvent based thinner. Bahan-bahan ini dapat diperoleh di toko-toko cat. Yang ketiga ada alat finishing whitewash. Alat finishing whitewash ini dapat dilakukan dengan cara dioles atau dikuas secara manual, namun juga dapat menggunakan dengan teknik semprot. Untuk teknik oles atau kuas, alat yang digunakan adalah kuas, kain bol untuk memoleskan cat, dan untuk teknik semprot menggunakan tabung semprot atau spray gun dan perlengkapan penambang udara atau kompresan beserta perlengkapan semprot lainnya. Ini yang nomor 4 ada proses finishing whitewash. Oke, tahapan-tahapan secara umum dalam finishing whitewash secara garis besar dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kayu atau benda kerja yang akan di finishing disiapkan, diratakan sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Bila menginginkan lengkung, bentuklah lengkung. Bila menginginkan datar, bentuklah datar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kayu atau benda kerja mungkin mempunyai warna yang kotor atau kurang cerah. Nah, oleh karena itu, lakukanlah pencerahan menggunakan bahan pencerah atau bleaching untuk membuat kayu lebih cerah dan mempunyai warna yang merata. Dan yang ketiga, sikatlah permukaan benda kerja yang akan di finishing menggunakan sikat baja untuk membuka celah serat-serat kayu. Yang keempat, siapkan bahan cat untuk finishing whitewash sesuai jenis bahan yang dikehendaki. Dapat menggunakan bahan yang larut minyak atau bahan yang larut air, misalnya cat tembok, cat water based system yang dapat diperoleh pada toko-toko cat. Yang nomor 5 yaitu mengoleskan atau semprotkan zat warna yang lebih tua yang memungkinkan akan kontras bila serat-serat kayu diisi dengan warna putih. Yang nomor 6, oleskan dengan cat yang mudah dihapus dalam keadaan setengah kering. Dalam hal ini digunakan glass, yaitu cat pewarna yang mudah untuk diubah gelap dan terangnya sesuai dengan keinginan. Yang ketujuh yaitu setelah setengah kering, usaplah glass tersebut secara perlahan-lahan agar sela serat kayu glassnya masih tertinggal. Dan yang terakhir, lakukan pengecatan dengan cat clear untuk menutup permukaan yang telah diglas. Baik, itu presentasi mengenai alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.